Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Di sini saya bersama teman saya akan menjelaskan tentang anatomi tubuh manusia. Yang pertama ada anatomi tubuh manusia. Adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. 1. Sistem rangka. Fungsi sistem rangka untuk bergerak menopang dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ-organ dalam, serta sebagai tempat melekatnya otot-otot. Ini adalah contoh dari sistem rangka. Yang kedua ada sistem otot. Sistem otot terdiri dari sekitar 650 otot yang membantu pergerakan aliran darah dan fungsi tubuh lainnya. Ada 3 jenis otot rangka yang terhubung dengan tulang. Otot polos yang ditemukan di dalam organ pencernaan dan otot jantung yang ditemukan di jantung dan membantu memompa darah. Ini adalah contoh dari sistem otot. Yang ketiga ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah. Sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi utama, yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh, melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan patogen atau kuman yang telah masuk ke dalam tubuh, dan mempertahankan homeostasis atau keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Ini adalah contoh dari sistem peredaran darah. Yang keempat ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Makanan melewati saluran pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, faring atau tenggorokan, laring atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Selain saluran pencernaan, ada juga anatomi tubuh manusia yang membantu mencerna makanan seperti gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. Ini adalah contoh dari sistem pencernaan. Yang kelima ada sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar-kelenjar ini termasuk hipotalamus, kelenjar tiroid, kelenjar paratoroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin atau gonad. Yang keenam ada sistem syaraf. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan bagian tubuh lainnya. Organ-organ ini bertanggung jawab atas kendali tubuh dan komunikasi di antara bagian-bagiannya. Yang ketujuh ada sistem pernapasan. Ada 3 bagian utama dari sistem pernapasan: saluran napas, paru-paru, dan otot-otot respirasi. Saluran napas meliputi hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronchus. Saluran ini membawa udara melewati hidung menuju paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai organ utama sistem pernapasan dengan pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar dari tubuh. Ini merupakan contoh dari sistem pernapasan. Baik, yang ke-8 ada sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh adalah pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya yang mungkin berbahaya dengan menjaga dan menyerang dari patogen-patogen tersebut. Ini termasuk kelenjar getah bening, limpa, sumsum tulang, limfosit atau termasuk sel B dan sel T, timus, dan leukosit yang merupakan sel darah putih. Yang 9 ada sistem limfatik. Dalam anatomi tubuh manusia, sistem limfatik mencakup kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan pembuluh getah bening, dan juga berperan dalam pertahanan tubuh. Tugas utamanya adalah membuat dan memindahkan getah bening, cairan bening yang mengandung sel darah putih yang membantu tubuh melawan infeksi. Sistem limfatik juga menghilangkan cairan getah bening dari jaringan tubuh yang mengembalikannya ke darah. Baik, yang 10 ada sistem ekskresi dan urinaria. Sistem ekskresi mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Pada anatomi tubuh manusia, organ-organ ekskresi terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Sistem urinaria atau perkemihan termasuk ke dalam ekskresi yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretera.
Ginjal menyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan urine. Ureter, kandung kemih, dan uretera bersama-sama membentuk saluran kemih yang berfungsi sebagai sistem untuk mengalirkan urine dari ginjal, menyimpannya, dan kemudian melepaskannya saat buang air kecil. Yang ke-11 ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi memungkinkan manusia untuk berproduksi. Sistem reproduksi pria mencakup penis dan testis yang menghasilkan sperma. Sistem reproduksi wanita terdiri dari vagina, rahim, dan ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur. Selama pembuahan, sel sperma bertemu dengan sel telur di tuba falopi. Kedua sel tersebut kemudian melakukan pembuahan yang ditanamkan dan tumbuh di dinding rahim. Bila tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal untuk mempersiapkan kehamilan akan luruh menjadi menstruasi. Baik, yang terakhir ada sistem integumen. Kulit atau sistem integumen adalah organ terbesar dalam anatomi tubuh manusia. Sistem ini melindungi dari dunia luar dan merupakan pertahanan pertama tubuh melawan bakteri, virus, dan patogen lainnya. Kulit juga membantu mengatur suhu tubuh dan menghilangkan limbah zat sisa melalui keringat. Selain kulit, sistem integumen meliputi rambut dan kuku. Sekian dari kami, terima kasih.